Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Selamat siang Bu Aning. Selamat siang Bu Irma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Gimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Aning, hari ini ada kegiatan supervisi. Ya. Sebelum melakukan kucing sebagai awalnya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini. Ya, Bu. Rubrik penilaian kucing hari ini yaitu apakah Bu Ani nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, apakah Bu Ani itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh kucing? Yang ketiga, apakah nanti Bu Ani mendengarkan respon atau jawaban dari kucing? Terus jangan lupa juga nanti prinsip kucingnya itu ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh kucing. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Aning. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses kucing pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini ya Bu, saya mempunyai 3 kompetensi. Kebetulan nomor 1 kehadiran penuh. Jadi antara coach dan coachee harus sama-sama hadir, sama-sama fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi ganjalannya. Yang kedua, mendengarkan aktif. Jadi saya sebagai coach mendengarkan coachee dengan tidak memberikan semacam solusi. Jadi saya mendengarkan penuh agar coachee bisa memaksimalkan potensinya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya mengajukan pertanyaan kepada coachee agar coachee bisa menggali kompetensi yang dia miliki. Dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu menurut Bu Aning, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Aning? Iya. Kebetulan di sini kompetensi kan harusnya memang ada 3 ya Bu, harus dikembangkan semua. Tapi kalau untuk yang lebih spesifik, saya ingin mengembangkan yang mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya. Terus menurut Bu Ani, indikator ketercapaiannya apa yang ingin diinginkan? Ya, indikator kunci mendapatkan solusi dari masalahnya. Kunci mengetahui cara atau langkah untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi sekarang. Begitu, ya. Agar nanti kucingnya bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan tahu alurnya atau tata caranya dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Aning, demikian proses kita sebelum observasi ya. Silahkan Bu Aning melakukan proses kucingnya dengan si kucingnya. Terima kasih. Sama-sama Bu Aning. Selamat siang Bu Aning. Selamat siang Ibu. Monggo silakan. Terima kasih. Saya mengambil waktunya sebentar. Boleh Bu, kebetulan hari ini saya kosong dan anak-anak sudah pulang belajar. Ini Bu Aning, saya ada permasalahan di kelas saya, khususnya di jurusan perhotelan ini. Kebetulan juga anak-anak kami ini di kelas yang saya ajar ini di kelas 10 dan kelas 11. Nah, anak-anak ini kecenderungannya itu wawasannya masih luas ya, dan terkait dengan apa yang nantinya akan dilakukan pada saat
lakukan dalam mulai dari hal yang sederhana, dandan, kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan di industri, khususnya di hotel, terkait dengan kebersihan, kebersihan badan, terus terkait juga dengan attitude. Anak-anak saya itu ini ya kebiasaan-kebiasaan pada saat dia di sekolah sebelumnya. Jadi diri sendiri itu juga harus dijaga ya pada saat kita praktek nanti untuk memaksimalkan melaksanakan praktek nanti tadi ya. Iya betul Bu. Kira-kira apa yang ingin didapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi saya itu pinginnya gini, anak-anak itu bukan lagi menjadi peraturan, tapi proses kesadaran penuh dari anak-anak itu terkait dengan disiplin berpakaian, kemudian terkait dengan kebersihan badan, terkait dengan grooming, itu menjadi kesadaran penuh, bukan lagi menjadi peraturan. Oh, jadi seperti praktek baik gitu ya? Iya, saya tuh pengennya seperti itu. Praktek baik yang awalnya jadi sebuah ketentuan jadi menjadi sebuah kebiasaan gitu ya? Betul, saya tuh pengen anak-anak tuh sadar sepenuhnya untuk melakukan hal itu. Kira-kira langkah apa yang dengan lakukan untuk membantu anak-anak agar terjadi perubahan seperti itu? Anak itu saya lihat kok kondisinya terus ada dari industri yang nantinya dia akan bekerja atau prakling. Industrinya seperti apa? Karena tetap Indonesia itu kebanyakan itu dari menengah ke bawah, di menengah situasi yang ada dan dia melihat itu pelan-pelan dia akan punya kesadaran penuh bahwa walah kerja di hotel itu koyongnya toh seperti itu. Akhirnya dia tanpa ada aturan atau yang kita paksa harus memakai aplikasi itu harnet dan seterusnya, itu mereka akhirnya sadar sepenuhnya bahwa itu memang harus dilakukan ketika dia bekerja. Berarti anak-anak juga harus tahu dulu ya intinya. Jadi pengetahuan dasar tentang hotel kita kasih tahu dulu agar mereka mempelajari nanti siap dipraktekin. Berarti strategi ke depan, strategi terdekat yang akan dilakukan ini kira-kira apa? Rencana saya itu saya tentang aturan-aturannya seperti apa saya ajak untuk membuat restitusi terkait dengan untuk melihat sepenuhnya bahwa hotel Jadi segera saja dilaksanakan ya. harus segera dilaksanakan. Karena juga prakteknya juga semakin Waktu semakin berjalan ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu pelaksanaan strategi ini? Jadi rencana saya itu saya akan mengajak yang pertama pasti bapak kepala sekolah, ketua jurusan guru, ketua jurusan nanti kalau sudah oke teman-teman sejawat juga bapak kepala sekolah, terus kemudian juga pak komite dan kaitannya nanti kalau ada pemberdayaan, terus kemudian ini pak komite ini kan sudah sewakil orang tua ya. Terus kemudian yang terakhir itu industri. Jadi hotelnya itu karena saya hubungi, terus saya minta atau saya ajak kerjasama. Luar biasa ya Bu, banyak yang terlibat di dalam ini ya. Semoga segera bisa terlaksana ya Bu strateginya. Ini yang terakhir dari coaching kita kali ini. Jadi bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari kita melaksanakan coaching hari ini? Jadi dari
dari masyarakat itu saya kok punya ide bahwa anak-anak rencananya saya bawa ke industri langsung biar tahu sebenarnya industri itu. Di sini saya juga akan menjalankan pihak-pihak lain dan prosesnya. Alhamdulillah ya Bu, banyak yang terlibat, banyak yang membantu jenengan. Jadi semoga kegiatan belajar ini sukses, jenengan bisa ke depannya lebih baik lagi, dan anak-anak juga lebih maju, lebih mengerti, lebih tahu banyak pengetahuan baru. Semoga dengan ini Biani jadi lebih semangat dalam mengajar. Insya Allah. Alhamdulillah, kita ngobrol ini jujur saja saya lega sekali. Dari permasalahan saya juga bisa istilahnya saya punya ide, dan ide saya ternyata juga dari Bu Ani sendiri baru saya memantapkan dari ide saya. Semoga aja nanti proses ini berjalan. Terima kasih banyak. Iya, Bu Ani, terima kasih banyak. Mohon maaf saya tidak waktunya. Hanya saya tidak Persilahkan Bu. terima kasih. Hai Bu Aning, bagaimana tadi hasil proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu. Saya tadi juga sebenarnya mau pelaksanaan coaching juga agak ragu ya Bu. Tapi dengan coaching yang bisa memaksimalkan potensi saya jadi lebih mengalir saja. Apa yang saya tanyakan, beliaunya juga mengalir saja. Jadi pelaksanaan coaching ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Aning. Ya. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi, kebetulan kita melaksanakan coaching ini menggunakan alur kita, yaitu pertama kita melaksanakan tujuan umum, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi nyata dan tanggung jawab. Sehingga dengan semua ketercapaian ini kita bisa mengatasi solusi solusi dari coaching ini tadi. Alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti proses coachingnya Bu Aning tadi sudah berjalan sesuai dengan alur kita dengan baik, dan juga Bu Aning pun juga sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Serta Bu Aning tadi juga sudah mendengarkan respon atau jawaban dari Kuci. Juga prosesnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ada satu lagi yang terakhir Bu Aning ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang dilakukan? Ini Bu, memang awal-awal yang namanya proses coaching ya, kita mesti merasa gugup ya Bu. Kita harus ditanya, kita harus menanya gitu. Jadi dengan adanya pelaksanaan coaching ini, dan pelaksanaan ini kan enggak sekali ya Bu, kita berlanjut, jadinya kita akan terbiasa dalam hal seumpama ada seorang coach yang mau menyampaikan permasalahan, jadi antara coach dan coach tidak ada keraguan, tidak ada ngedek gitu ya Bu. Jadi kedepannya itu bisa menjadi praktek baik. Alhamdulillah, tadi Bu Aningnya prosesnya juga berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan nanti Bu Aningnya misalnya dalam proses coaching untuk selanjutnya, Bu Aning juga berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak dukungannya Bu Irma. Sama-sama, terima kasih Bu Aning. Terima kasih. Tanamkan di dalam dada profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat siang Bu Irma. Selamat siang Bu Dewi. Oke, hari ini kita sudah ada janjian ya Bu Irma bahwa
pertama itu sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Terus yang kedua, sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh pemberi. Terus yang ketiga, mendengar respon atau jawaban dari pemberi. Terus kemudian ada prinsip-prinsip yang harus ditanamkan terhadap coaching. Proses coaching ini yang pertama adalah kemitraan. Terus yang kemudian yang kedua adalah dalam proses ini harus proses yang kreatif. Terus dan yang terakhir memaksimalkan potensi dari si coaching tersebut. Apakah bisa dipahami, Bu Irma? Nah, kemudian hari ini saya akan mencoba ada pertanyaan buat Bu Irma. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini nanti? Rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus rencananya kompetensi mana yang dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dari saya, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang diinginkan Bu Irma dari proses ini nanti apa? Keinginan atau indikator yang saya inginkan nanti uji itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan ujinya itu bisa tahu cara-cara atau langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya tersebut. Di sini ada dua yang diharapkan Bu Irma untuk mencapai tujuan dari proses coaching ini ya. Yang pertama tadi akan mendapatkan si coach ini akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk dirinya dan potensi dari si coaching. Terus kemudian coaching juga mengetahui cara atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan itu. Luar biasa Bu Irma ya, peran support di sini sudah kita lakukan. Baiklah, mari kita nanti saya akan mengobservasi proses Bu Irma. Selamat siang Bu Irma. Apa saya bisa minta waktunya sedikit? Monggo silakan Bu Ani, mumpung ini saya ada waktu luang, silakan. Ada apa? Ya Bu, saya kok selalu galau ya Bu. Kebetulan permasalahan ini permasalahan di kelas saya. Saya boleh cerita ya Bu? Monggo silakan. Di kelas itu setiap hari ada beberapa anak. Setiap masuk kelas, anak itu selalu merasa gini, aku di sekolah nggak asik. Jadi sebagai guru saya juga bingung. Tiap mau pelajaran dimulai, ada 2 atau 3 anak selalu bilang, Bu, kapan waktunya istirahat? Kapan pulang? Kapan liburnya? Jadi saya juga bingung. Apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan di kelas ini, Bu? Oh iya, dari permasalahannya Bu Ani tadi, kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Tujuan dari pertemuan kita hari ini, saya pengen permasalahan di kelas saya ini segera bisa saya atasi ya Bu Irma. Karena saya merasa bahwa kalau saya melakukan sendiri tanpa berbincang-bincang dengan yang lain, takutnya saya itu salah. Jadi saya butuh ada ngomong dengan jenengan gitu. Sesuai dengan tujuannya Bu Ani yang Bu Ani inginkan, kira-kira apa yang penting yang Bu Ani lakukan pada saat ini? Ya,
yang penting yang saya lakukan pada saat ini begini Bu, saya segera menyudahi permasalahan ini. Jadi saya pada saat ngajar itu tidak terbebani anak-anak yang selalu bertanya seperti itu. Jadi saya segera membuat model pembelajaran atau membuat media supaya anak tersebut tertarik dengan pelajaran. Jadi dia selalu nyaman, dia selalu senang di sekolah tanpa harus memikirkan kapan istirahat, kapan pulang, kapan liburan. Sesuai dengan yang tadi ya Bu Ani ya, kira-kira ada hambatan apa tidak ya? Ada hambatannya? Ya, saya rasa kalau hambatan sih nggak ada ya Bu, karena kita juga guru kelas, jadi kita harus menghandle itu anak kita, jadi permasalahan juga kita yang harus menyudahi permasalahan itu. Jadi kalau hambatan sih saya rasa nggak ada. Anak-anak juga manut dengan guru, jadi guru itu bisa saling berinteraksi dengan anak meskipun anak adalah apa dikatakan kita menghamba kepada anak, tetapi yang mengontrol tetap guru. Menurut Bu Aning, apa solusi yang dapat Bu Aning lakukan pada saat ini? Ya, menurut saya solusi yang saya pikirkan ya ini, saya pengen mengajak anak-anak itu untuk outing class. Kebetulan outing class kan kita hanya 1 kali setiap semester pada saat tengah semester ya. Jadi ini saya rencana outing class saya adakan setiap 1 bulan sekali dengan tempat yang berbeda. Jadi dengan menghubungkan antara tema pelajaran dengan tempat yang akan kita tuju. Contoh ini temanya kebetulan pas apa ya Bu? Alam ya. Kita alam, kebetulan saya punya ide, saya bawa ke Kampung Gerabah yang ada di Kadungangan. Jadi nanti di sana mereka bisa belajar tentang alam di sana, bisa membuat gerabah, bisa menggambar apa yang mereka inginkan dengan gerabah-gerabah tersebut. Iya. Menurut Bu Aning, strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, strategi yang ingin saya lakukan adalah saya pertama ya Bu, saya izin kepada kepala sekolah dulu untuk melakukan kegiatan ini. Kedua, setelah dapat izin, saya akan mencari izin juga ke tempat yang saya akan tuju outing kelas di sana. Setelah kita deal, baru kita akan musyawarah dengan wali murid. Jadi wali murid bisa menyetujui, kalau bisa menyetujui, anak-anak juga bisa melaksanakan pembelajaran di kelas ini. Terus sesuai dengan tujuannya Bu Aning tadi, siapa saja yang terlibat dalam untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya rasa yang terlibat dalam pembelajaran ini ya Bu, pertama anak-anak yang tadi punya masalah di kelas itu tadi. Kedua, guru, terutama saya ya. Terus yang ketiga, saya akan saya akan meminta bantuan guru yang mengajar di kelas saya, seperti guru agama juga kan mengajar di kelas saya, guru olahraga. Jadi mereka juga bisa ke sana untuk mendampingi anak-anak pada saat pembelajaran outing kelas. Ya. Menurut Bu Aning, apa kesimpulan dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulan dari pertemuan hari ini ya Bu Irma, saya merasa yang tadinya saya selalu galau tiap malam nggak bisa tidur, ini saya kok merasa lega sekali ya Bu, bisa ngomong ke jenengan, bisa dapat solusi, bisa melaksanakan pembelajaran outing kelas ini segera. Jadi saya juga nggak bingung anak-anak mau saya apakan, jadinya segera saja ini saya laksanakan. Terima kasih, mudah-mudahan tujuan dari Bu Aning mengajak anak-anak
biar lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Semoga keinginannya Bu Ani bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Irma. Amin. Dari proses yang sudah dilakukan Bu Irma dengan coaching, nah bagaimana perasaan Bu Irma? Alhamdulillah lega, bisa membantu si Koci, dalam menyelesaikan permasalahannya. Terus kira-kira dari proses ini apa yang bisa Bu Irma sampaikan atau hasil yang didapat? Ya, tadi dari proses kucinya itu sudah menyampaikan sesuai dengan alurnya kita. Terus yaitu menanyakan tujuannya, terus menyampaikan identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Sehingga dengan alur Tirta tersebut itu bisa mengatasi permasalahannya si dilakukan Bu Irma terhadap coaching luar biasa. Dari proses ini bisa ngalir dengan coaching, dan coaching pun juga seperti itu, kayak apa yang permasalahan dan pelan-pelan dari Bu Irma bisa mengajak si coaching ini menggunakan jawaban dari permasalahan. Ini sangat luar biasa. Kemudian ada sedikit untuk kita lakukan adalah dari proses ini kita butuh ketemu bahwa kita itu Perbedaan bukan suatu halangan. luar biasa ya Bu Irma. Apa yang dilakukan sudah sesuai dengan alur kita. Tunggal ika semboyan negeri Terus kita yang harus kita rencana tidak lanjut dari proses ini rencananya yaitu saya akan mendalami lagi alur Tirta tersebut agar untuk kedepannya proses kucingnya itu lebih baik lagi dari yang saya lakukan kemarin. saya tadi dari namanya akan terus belajar untuk memperdalam proses Selamat siang Bu Yeli. Selamat siang Bu Ani. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, permisi, ini saya melakukan supervisi akademik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas penjenengan. Jadi sebelum melakukan supervisi akademik, nanti jenengan akan melaksanakan coaching ya. Betul. Jenengan akan menanyai coaching bagaimana pembelajaran di kelasnya, mungkin ada permasalahan apa. Jadi sebelum melaksanakan coaching ini saya permisi melakukan prasupervisi ke jenengan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja rubrik penilaian ini. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci? Yang ketiga, apakah sudah mendengar
mendengar respon atau jawaban coach secara aktif. Jadi di sana nanti juga ada prinsip dalam melaksanakan coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira apa Bu Yeli sudah paham? Sudah paham Bu Ani. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya saya permisi memberikan pertanyaan ya Bu. Boleh, silakan Ibu Ani. Iya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching ini? Jadi begini Bu Ani, dari proses coaching yang nantinya akan saya lakukan di sini, saya akan melatih terhadap diri saya terkait dengan yang pertama itu kesadaran penuh, dan yang kedua itu saya juga harus mendengar aktif dari coaching. Terus dan yang ketiga adalah saya juga harus bisa menangkap dari coaching itu permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu. Betul, insya Allah Tadi, itu. kehadiran penuh, mendengarkan aktif, Iya, dan mengajukan pertanyaan berikut ya. betul. Oke. Yang kedua, kompetensi mana Bu yang lebih spesifik yang akan jenengan kembangkan nantinya? Yang jelas kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah sebenarnya tiga-tiganya, tapi dari proses ini yang paling ini adalah mendengarkan aktif. Jadi saya harus bagaimana saya bisa nanti bisa memaksimalkan dan mampu mendengarkan aktif dari permasalahan-permasalahan dari si coach tersebut. Ya, mendengarkan aktif ya Bu. Jadi kita harus mendengarkan tanpa kita memberikan solusi ya. Iya, betul. Yang terakhir ini Bu, indikator dan tujuan pembelajaran apa yang ingin jenengan capai nantinya? Jadi begini Bu Ani, yang ingin rencananya ingin tercapai itu yang pertama adalah si coach ini kan tujuan ke saya dia ingin mendapatkan solusi. Jadi ya tujuannya adalah si coach mendapatkan solusi dari permasalahannya yang pertama. Terus yang kedua itu coach mengetahui cara atau langkah-langkah untuk mampu menyelesaikan permasalahannya dari ide dia sendiri untuk mengatasi bagaimana cara mengatasinya. Jadi langkah-langkah adalah menggali coach tersebut. Kompetensi menggali idenya coach ya. Iya betul. Terima kasih, kita sudah melaksanakan operasi berfungsi. Baiklah, untuk kali ini monggo penjenengan melaksanakan coaching dengan coach. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Yeli ya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Alhamdulillah baik. Begini Bu Yeli, saya mau sedikit bercerita. Di sekolah saya ini itu kemarin saya lihat itu anak-anak kok kurang begitu bersemangat dalam belajarnya. Terus terlihat kayak gimana gitu ya, luas atau gimana. Setelah saya teliti, ternyata dan saya amati itu ternyata anak-anak itu dalam proses pembelajarannya itu kan membosankan ya dari Bapak Ibu guru, karena setiap harinya hanya dengan metode ceramah saja. Jadi Bapak Ibu guru itu kebanyakan tidak memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolah ini. Kalau dari proses yang Saya ingin melakukan perubahan pada Bapak Ibu yang ada di sini agar mereka itu bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolahan dan bisa menggunakannya dalam pembelajaran sehari-hari. kira-kira nantinya fokusnya dari Bu Irma dari proses ini apa ya? Dari sini apa yang
fokusnya Bapak Ibu guru nanti bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekolahan kemudian itu terutama ya, karena tidak dimanfaatkan, terus kita manfaatkan agar bisa bermanfaat untuk anak-anak. Oh gitu ya. Ya. Terus di sini kira-kira hambatan apa yang nantinya akan Bu Irma jika proses itu dilakukan, apakah ada atau hambatan apa yang akan didapatkan? Hambatannya mungkin Bapak Ibu guru kurang bisa memanfaatkan media pembelajaran. Jadi mungkin karena mereka itu belum tahu itu bagaimana cara memakainya seperti itu. Ya, memang benar Bu Irma, terkait dengan teknologi itu tidak gampang. Jadi memang kalau di teknologi kita dibutuhkan ketelatenan ya, untuk berproses. Tapi ya tidak memungkiri bahwa kita di usia kita juga cukup membutuhkan beradaptasi dengan teknologi. Sebenarnya luar biasa, ini proses ini sangat luar biasa. Terus kemudian dari hambatan itu kira-kira ini punya solusi apa yang bisa untuk hambatan, memperkecil dari hambatan? Saya pinginnya itu dengan teman-teman rekan-rekan itu kita belajar menggunakan media pembelajaran itu secara bersama-sama. Setelah itu mungkin dari kita mentoring pendampingan cara memakainya, cara menggunakan media pembelajaran tersebut agar media pembelajaran tersebut itu bisa bermanfaat untuk anak-anak kita. Iya, terus kemudian dari proses itu siapa saja yang bakal terlibat di proses itu? Iya, yang saya libatkan teman-teman guru sesama guru, mungkin ya kepala sekolah, rekan-rekan guru itu, atau mungkin dari kita mendatangkan dari luar narasumber itu juga bisa. Ini pasti keren ya kalau dari tujuan Bu Irma ini bisa tercapai, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Terus kemudian kesimpulannya, kira-kira Bu Irma bisa mengambil sesuatu dari proses kita hari ini apa ya? Kesimpulan dari ini, kesimpulannya yaitu agar Bapak Ibu guru itu bisa melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang semula dari metode ceramah, jadi bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada di gudang. Terus setelah itu misalnya ada Bapak Ibu guru yang belum bisa memanfaatkannya, kita berlatih bersama-sama. Alhamdulillah ya Bu Irma, ide yang luar biasa dan nantinya akan pasti menghasilkan karya yang luar biasa. Bagaimana perasaannya setelah proses kita hari ini? Alhamdulillah merasa lega, merasa agak berkurang beban saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa ya dengan Bapak Ibu guru yang lain, mudah-mudahan bisa merubah metode-metode yang semula tidak membuat anak-anak senang, akhirnya anak-anak bisa senang, antusias untuk belajar. Luar biasa, sudah mulai merubah metode konvensional menjadi metode-metode yang mulai disenangi untuk anak-anak. Semoga dari hasil proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan generasi-generasi muda yang siap dan tangguh menghadapi teknologi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Yeli sarannya. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bu Yeli. Alhamdulillah Bu Ani. Pengamatan dari saya, tadi kita sudah melakukan proses supervisi, supervisi. Yang terakhir ini adalah tahapan yang namanya pasca supervisi, ya Bu. Betul. Bagaimana itu tadi? Apakah berjalan lancar coachingnya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus kemudian di sini luar biasa saya berusaha untuk memahami tentang coaching dan saya harus hadir sepenuhnya dengan coaching sehingga bisa membantu teman-teman. Alhamdulillah
Alhamdulillah ya Bu, berarti berjalan dengan lancar. Dari pelaksanaan coaching tadi terkait indikator Bu, indikator ketercapaian yang diinginkan pada pelaksanaan coaching ini apa ya Bu? Jadi indikator yang diharapkan dari proses coaching ini yaitu prosesnya berjalan dengan baik. Yang pertama dan yang kedua itu adalah sesuai dengan alur kita, terus dan yang ketiga adalah membantu permasalahan coaching ini sesuai dengan alurnya dan si coach bisa menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Jadi coaching penting ya Bu untuk menemukan permasalahannya ya. Kita membantunya untuk menyelesaikannya ya. Dengan pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Permisi ya Bu, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya antara coach dan coach tadi, antara penjenengan dengan Bu Irma tadi. Di sini jenengan sebagai coach sudah bisa melaksanakan 3 kompetensi tadi, yaitu mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka, ketiga kehadiran penuh. Untuk coaching sudah bisa mengembangkan kompetensi yang diinginkan, sudah bisa memecahkan permasalahan yang dia hadapi lewat coaching ini. Terakhir ini ya Bu, apa rencana tindak lanjut yang akan jenengan lakukan? Jadi rencana tindak lanjut ini kan sebuah proses ya Bu ya. Jadi di sini ada proses skill atau keterampilan di mana keterampilan itu harus diasah dan dilakukan sepenuhnya dengan sering melakukan. Jadi sehingga dengan sering melakukan ini saya sebagai coach ini bisa menjadi lebih belajar untuk apa ya istilahnya diharapkan sering berhati terus sering mencoba dan akhirnya hal ini menjadi sebuah apa ya istilahnya tampil Jadi permasalahan bisa kita selesaikan dengan coaching ya Bu. Terima kasih banyak, hari ini kita sudah melaksanakan supervisi dengan lengkap dan tahapan. Monggo kita lanjutkan